Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, yakni pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening yang dipersiapkan. Pemindahan dana butuh persetujuan Kepala Kantor Bank, namun korban tidak mau sehingga dieksekusi. Apa tanggapan dari keluarga korban? Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers untuk mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang atau Kacab salah satu bank di Jakarta, Ilham Pradipta. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra dalam konferensi pers mengatakan motif para pelaku adalah berencana melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah dipersiapkan. Tersangka C diduga menghubungi tersangka pengusaha yang juga motivator Dwi Hartono atau DH untuk mengurus hal tersebut. Tersangka C disebut sudah menyiapkan tim IT untuk melakukan pemindahan hal tersebut. Namun para tersangka masih membutuhkan persetujuan dari salah satu kepala cabang bank. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Awalnya pada tanggal 31 Juli 2025, C alias Ken bersama pelaku DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal itu dikarenakan C memiliki info terkait data rekening dorman yang ada di bank tempat korban bekerja. Dalam perjalanannya, para pelaku memiliki dua opsi atau metode dalam mendekati kepala cabang yang sebelumnya tidak pernah berhasil. Karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu, korban akan dilepaskan. Kemudian, opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Sebagaimana diketahui, Muhammad Ilham Pradipta atau MIP diculik sekelompok kawanan pada Rabu 20 Agustus 2025. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat MIP keluar dari sebuah bangunan menuju tempat parkir mobil. Saat itu, Rabu 20 Agustus 2025, MIP menuju mobilnya yang berwarna hitam, sementara di sebelah mobilnya terparkir mobil berwarna putih. Ketika MIP akan masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba sejumlah orang keluar dari mobil putih dan meringkusnya. Sempat terjadi perlawanan, namun MIP kalah jumlah dan dipaksa masuk mobil putih yang kemudian berjalan keluar tempat parkir. Pada Kamis 21 Agustus 2025, warga di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menemukan sesosok jenazah di sawah dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Jenazah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi sebagai rangkaian dari penyelidikan. Beberapa hari setelah penemuan jenazah, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 orang terduga pelaku penculikan berinisial AT, RS, RAH, dan RW. 3 pelaku AT, RS, dan RAH ditangkap di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara RW diamankan saat berusaha melarikan diri melalui bandara di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, 4 pelaku lain yang disebut sebagai aktor utama penculikan dan pembunuhan juga ditangkap di tempat serta waktu berbeda.
3 diantaranya, yakni DH, YJ, dan AA, ditangkap pada Sabtu 23 Agustus 2025 di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan seorang pelaku lain berinisial C diringkus di kawasan Pantai Indah Kapuk, Pik, Jakarta Utara. Dalam kasus ini ada 2 prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Selain Kopral 2 FH, 1 prajurit lainnya adalah Sersan Kepala Serka N. JP mendatangi rumah saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan Kepala. Selanjutnya pada pertemuan tersebut saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya. Yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Polda Metro Jaya telah menangkap total 15 tersangka penculikan dan pembunuhan kacap bank pemerintah di Jakarta. Polisi masih memburu 1 tersangka lain berinisial EG yang berperan membuntuti korban. Dengan begitu, total 16 tersangka dalam kasus ini. Kuasa hukum keluarga Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, menyebut banyak kejanggalan dalam keterangan yang disampaikan Polda Metro Jaya. Keluarga korban juga menginginkan penerapan pasal pembunuhan berencana. Apa yang disampaikan rilis oleh kepolisian itu kan masih versi yang didapatkan dari keterangan-keterangan pelaku ini kan. Kalau pelaku kan ya bisa saja mencoba menghindarkan diri dari hukuman yang berat dengan cara misalnya tadi dibuang dalam kondisi lemas misalnya begitu, tapi masih bergerak. Apa iya kan gitu kan? Karena itu sesuatu yang perlu didalami lebih jauh gitu. Ini kan semua hasil dari kesaksian yang mereka saling saksi mahkota karena para pelaku semua gitu kan. Dan kemarin misalnya penculik tidak tahu apa-apa menurut pemahamannya lawyernya gitu, hanya mengambil orang, dan kemudian hari ini dikatakan memukul karena untuk melumpuhkan misalnya. Itu banyak hal yang menurut saya itu perlu kita diskusikan bersama penyidik untuk menggali keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau korban dan keluarga, artinya keluarga korban yang diamanatkan pada saya itu menginginkan diterapkan pasal bahkan 340 pembunuhan berencana. Menarik untuk dilacak, apakah komplotan ini sudah pernah melakukan hal serupa, yakni pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening tertentu. Kasus ini masih layak dikembangkan agar masyarakat yang memiliki rekening menganggur tidak was-was. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.